Halo, di video ini saya akan menjelaskan tentang kristal. Jadi, cerita dari kristal itu bermula dengan apa yang disebut dengan divided power algebra. Jadi, sebuah divided power algebra adalah triple A, I, dan gamma, di mana A adalah ring, ada ideal I di dalam A, dan ada beta gamma, yaitu kumpulan gamma N lebih besar sama dengan 0, dan gamma N dari I ke I. Oke? Dan memenuhi beberapa sifat berikut ini. Pertama, gamma 0 itu adalah konstan 1, dan gamma 1x itu adalah identitas. Oke? Yang kedua, dia memenuhi kesamaan ini. Dan yang ketiga, dan ada sifat-sifat berikut ini. Oke? Intinya apa? Intinya misalnya kalau A adalah Q algebra, kalau A is a Q algebra, berarti I juga tertutup terhadap perkalian bilangan rasional, maka gamma N sama gamma N itu unik ya. Gamma N itu pasti hanya berbentuk X pangkat N per N faktor dari sifat-sifat berikut ini. Tapi kalau A bukan Q algebra, misalnya kita bisa consider Z yang di-generate oleh X pangkat N per N faktorial sebagai subring dari Qx, maka kalau dalam kasus ini juga pasti gamma N-nya berbentuk X pangkat N per N faktorial, tapi kalau untuk ideal yang lain, dia belum tentu berbentuk demikian. Jadi ini apa yang disebut dengan divided power algebra. Jadi divided power algebra ini bukan hanya, dia juga bisa mengcapture informasi yang dibentuk dalam power series. Jadi yang bentuk somasi sum X pangkat N per N faktorial kayak bilangan Euler itu bisa informasinya terkandung di dalam divided power algebra. Oke, jadi selanjutnya kalau kita diberikan C dan kita punya shift of shift O OX on shift O shift on C, shift of ring, dan I itu shift of ideal, nggak ada cara tambahan lain. Kita disebut triple O, I, gamma, itu adalah divided power structure on U, divided power structure apabila if untuk setiap U OU, EU, gamma restricted to OU, itu adalah sebuah divided power algebra. Oke. Dan peta natural map di antara mereka juga preserve divided power structure. Oke. Jadi apa itu kristal? Jadi kalau sebelum kita ngomongin kristal, jadi kalau kita sebuah divided power scheme itu adalah peta S, I, gamma, di mana S itu scheme, I itu quasi-coordinate ideal on S, ideal shift on S, dan gamma divided power structure. Ini namanya divided power scheme. Contoh spesifik dari divided power scheme contoh penting dari divided
Power scheme adalah divided power structure ya. Divided power thickening. Itu adalah sebuah triple S, adalah triple T, saya pakai notasi standar U T delta, di mana U T itu adalah thickening itu adalah nil immersion, berarti immersion which induce homeomorphism on underlying topological space. Dan kalau karena J immersion dia di-define oleh suatu shift of ideal I, sehingga T, I, dan delta itu adalah divided power scheme. Oke. Defined by I. Oke, ini divided power thickening. Oke, jadi apa itu? Jadi ada yang namanya kategori of crystals. Jadi kategori of ada namanya big crystalline site. Cris, ditulisnya Cris. X per S, di mana X adalah scheme dan S0, dan suatu ini adalah base divided power thickening. Itu adalah semua kategori of all. Jadi objeknya berbentuk U T delta with an S morphism U ke X. Oke, ini kita sebut big crystalline site. Jadi kalau untuk visualisasi, dia bisa dari U, T, ini ke S, ini ke S0. Jadi S0 itu base scheme S, dan ini punya. Oke, jadi ini kita sebut dengan crystalline site. Oke, ada subkategori dari big crystalline site yang kita ingin, yang penting yaitu namanya small crystalline site. Ada yang namanya small crystalline site, di mana itu adalah subsite crystalline site. Itu adalah semua di mana U ke dalam X-nya itu adalah open immersion. Oke. Jadi ada canonical functor dari small crystalline site ke Zariski site yang membawa triple U T delta. Kita forget everything, tapi kita cuma bawa. Oke. Ya, dan ini punya inverse, yaitu U dibawa ke U ya apapun, karena ini ideal define-nya 0. Di dalam crystalline site ada yang namanya restriction. Jadi restriction. Jadi kalau kita punya shift F, shift on small crystalline site X. Oke. Kita bisa define Ft, dan kita pilih satu objek U T delta di dalam sini. Kita define Ft restriction to T. F to T itu adalah shift on teaser
dengan yang didefinisikan sebagai Ft dari W itu sama dengan F dari U restricted W, W delta restricted W. Oke? Dan jadi ini shift on heuristic shift define over T. Oke? Dan kalau kita untuk setiap morfisme F di antara dua skim T dan T prime di dalam crystalline site, kita bisa ada yang namanya comparison morphism. CF itu dia yang membawa. Oke. Jadi dari sini kita bisa mendefinisikan kristal. Informasi ini sudah cukup untuk mendefinisikan apa itu kristal. Jadi a crystal is a shift on such that all comparison isomorphism all comparison morphism is an isomorphism. Oke. Poinnya apa? Jadi kalau ini definisinya seperti acak banget kan, kenapa kita mau sesuatu yang demikian. Untuk menjelaskan demikian kita perlu beberapa istilah lagi. Oke, pertama kita perlu memperkenalkan apa itu yang namanya structure shift. Jadi supaya motivasi dari definisi ini jelas, kita memperkenalkan apa itu yang namanya structure shift. Jadi structure shift kita tulis dari suatu site itu OX. S itu cuma suatu shift yang membawa triple UT delta ke gamma TOT. Oke. Ya ini bisa dicek, dia adalah shift di crystalline site. Dan untuk setiap kristal ada juga yang namanya universal divided power derivation. Itu adalah suatu peta D X of S dari O XS ke gamma XS. Oke. Jadi cara ini peta ini sama seperti kita cek di affine, terus ternyata dia glue. Jadi ternyata divided power structure ini memberikan cukup informasi untuk mendefine peta yang demikian. Dan dia universal dalam artian dia memenuhi universal property of derivation. Oke. Jadi selanjutnya kita perlu apa yang kita sebut dengan istilah connection. Jadi connection itu adalah peta dari delta biasanya ditulis 16 F ke F tensor derivation OX mod S. Oke, dengan sifat delta Fs sama dengan F delta S tambah S tensor df. Oke, for all F dan S local section. Oke, kita sebut connection itu integrable apabila komposisi dari dua nabla itu 0. Ternyata setiap integrable connection kita bisa bentuk diagram kompleks. Jadi setiap integrable connection
connection, dia induce DRAM complex. Yaitu sebuah peta F tensor X di tensor pertama terhadap OX, F tensor 2 kali OXS, seterusnya. Oke, jadi setiap integrable connection itu kita bisa buat suatu DRAM kompleks. Oke, jadi apa tujuannya kristal? Ternyata untuk setiap kristal F terdapat canonical integrable connection. Jadi dengan kata lain setiap kristal itu carries DRAM complex information. Oke, jadi ini tujuan dari kristal. Tujuan dari kristal adalah kita mau mendapatkan informasi DRAM kompleks dari crystalline site. Ya, sekian introduction saya. Terima kasih.